Ya, kita rapikan. Di sini ya. Nah, sebentar. Nah, ini kan pangkal akar ini. Ini pangkal akar. Dulu saya press di sini, teman-teman. Bahkan ini hanya 2,5, kalau ya 2,5 cm ini dulunya. Saya press 2,5 cm, disesuaikan dengan titik tumbuh yang ada di sini. Nah, untuk ketinggian di sini, ini dulunya saya lakukan pengepresan sekitar 5 cm kalau nggak salah ya, dari pangkal akar. Nah, benar 5 cm. Nah, di sini ya. Ini tuh 2, 3, 4 cm ya. Dulunya saya press 4 cm ini. Nah, sekarang sudah 5 cm karena di sini kan. Nah, oke, sahabat BMC, di video kali ini saya akan memproses bahan sancang, teman-teman. Nah, jadi untuk bahan sancang ini sementara saya targetkan untuk dijadikan mame ya. Nah, jadi bisa teman-teman bandingkan ini dengan ketinggian korek ini. Nah, ini mungkin ketinggiannya baru sekitar 5 cm ya dari pangkal akar ini. Nah, karena dulunya saya memproses bahan ini dengan cara los pucuk. Nah, ketika saya melakukan pengepresan di batang utama ini, untuk di bagian akar ini sudah saya lakukan pengepresan atau pemecahan ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk di video kali ini saya akan melakukan penyeleksian beberapa cabang ini, teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya, untuk cabang-cabang yang kedepannya tidak saya perlukan. Nah, seperti cabang di depan ini. Nah, sebelumnya saya sengaja membiarkan cabang ini biar sedikit tumbuh besar ya. Nah, tujuannya untuk ketika ini sudah besar, kita lakukan pemotongan. Nah, nanti ke depannya setelah ini menutup kambium akan menjadi bendolan seperti itu. Akan tumbuh kambium dan menimbulkan karakter tua seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, kebetulan di video kali ini saya akan memproses 2 bahan, teman-teman. Nah, ini kita press aja ya. Nah, jadi ada 2 bahan yang menurut saya itu cukup lumayan bagus untuk nanti kedepannya menjadi bahan-bahan yang prospek bisa dibawa jalan-jalan atau ke pameran seperti itu ya, untuk berpartisipasi. Nah, begitu juga di belakang ini ada cabang. Nah, ini pertumbuhannya di kambium, teman-teman. Ini pertumbuhannya di kambium karena mungkin saking suburnya jadi dia bisa tumbuh meskipun di sini ada cabang yang cukup subur. Nah, ini kita buang aja karena di sini sudah ada back ya. Nah, ini untuk tata letak cabangnya menurut saya sudah cukup lumayan pas ya, atau tepat. Nah, ketika saya melakukan pengepresan itu dulunya mungkin sekitar 3 cm, teman-teman. Nah, benar aja di sini ya. Nah, sebentar. Nah, ini kan pangkal akar ini. Ini pangkal akar. Dulu saya press di sini, teman-teman. Bahkan ini hanya 2,5, kalau ya 2,5 cm ini dulunya. Saya press 2,5 cm, disesuaikan dengan titik tumbuh yang ada di sini. Nah, sekarang sudah menjadi 4 cm di sini. 1, 2, 1 cm, 2 cm, 3 cm ya, 3 cm untuk di batang utama ini. Nah, 3 cm nanti kedepannya akan menjadi ya maksimal mungkin ini akan finish di 12-13 ya. Mungkin 12-13 lah nanti ke depannya finishnya itu.
Ini kita fokuskan dulu untuk pertumbuhan apa namanya itu, cabang yang kita inginkan. Ini saya juga lakukan pruning. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Setelah saya lakukan pengurangan di bagian cabang yang di depan ini. Nah, sekarang sudah jelas ya untuk gerak batang, begitu juga cabangnya. Nah, jadi untuk menopang kesuburan ini atau menunjang kesuburan dari pohon ini, saya menggunakan pupuk kompos. Nah, kompos kambing ya. Nah, jadi untuk pasir malang ini hanya bagian di atas saja teman-teman. Nah, di bawahnya ini saya menggunakan pasir kali. Begitu juga ada kokopit dan sekam. Nah, seperti itu. Nah, ada pula apa namanya itu, pupuk dari pupuk kimia yang sifatnya slow release. Nah, oke, kita lanjut ke bahan yang kedua ya teman-teman. Nah, untuk bahan yang kedua yang ini teman-teman, nah bedanya di sini untuk ketinggiannya itu beda dengan yang tadi ya. Nah, jadi untuk di cabang pertama ini sudah saya press dan sudah dilakukan pemecahan. Maksudnya sudah ada anak cabang seperti itu. Nah, untuk di cabang kedua di sini masih saya lakukan pembesaran. Saya masih los. Nah, namun ini ada luka yang cukup lebar sekali ini teman-teman. Tapi tidak masalah, saya yakin kedepannya asalkan pohon ini tetap subur, sehat dan subur, untuk kambiumnya itu bisa menutup meskipun tidak ada pengelosan, namun akan lambat seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan melakukan pengepresan ya, pengepresan ulang atau merapikan, karena di sini tuh dari pecahan cabang kedua ke apa namanya ini untuk mengarah ke mahkota ini cukup panjang. Nah, jadi saya akan pakai tunas yang ini kayaknya, yang di depan ini. Nah, untuk cabang pengisian ke sini itu masih belum ya. Nah, jadi sementara saya konsep seperti ini. Nah, oke sahabat BMC, jadi saya putuskan hanya untuk merapikan di sisa potongan ini teman-teman. Nah, karena kenapa? Karena di sini secara apa namanya, tata letak, begitu juga hitung-hitungan apa ya, perhitungan dari tempat cabang ini sudah tepat menurut saya ya. Nah, jadi untuk backnya di sini sudah ada. Nah, nanti kedepannya ini akan jadi tumbuh apa namanya, cabang yang ke belakang untuk di atas. Nah, jadi untuk yang ini saya bisa jadikan cabang ke sebelah kanan ini ya. Nah, kalau yang ini yang kecil ini bisa dijadikan cabang ke sebelah kiri lagi. Nah, ini bisa kita pakai terusan. Nah, kalau yang ini kita bisa pakai di arah agak sedikit menyirang ke depan ya. Agak menyirang ke depan ini, sebelah kanan. Nah, ini saya rapikan ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini kita press saja ya, kita rapikan.
Nah, jadi sementara seperti ini teman-teman. Nah, untuk ketinggian di sini, ini dulunya saya lakukan pengepresan sekitar 5 sentian kalau nggak salah ya dari pangkal akar. Nah, benar 5 cm. Nah, di sini ya. Ini tuh 2 3 4 4 cm ya. Dulunya saya press 4 cm ini. Nah, sekarang sudah 5 cm karena di sini kan angka 1 ini ya. Berarti 1 2 3 4 5 6. Nah, jadi 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Nah, 5 cm sekarang dari pangkal akar. Nah, ini kedepannya akan jadi small teman-teman. Nah, sementara ini ketinggiannya sudah di 15 cm. Ya, di 15 cm. Paling ya 20 cm lah kedepannya dengan besaran batang sebesar ini, sebesar lengan ya. Nah, untuk di cabang pertama ini saya masih lakukan pengelosan. Begitu juga di cabang kedua, ini masih kecil sekali ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman sementara hasilnya ya. Jadi ini dari bahan stekan dulunya, ini sudah berumur setahun kalau nggak salah, lebih dari setahun. Karena ini bahannya pernah di ground. Nah, untuk kembali lagi ke apa namanya ini, untuk di terusan ini tidak menutup kemungkinan kedepannya bisa ada perubahan. Bisa saja saya akan lakukan pengepresan seperti di awal tadi itu. Nah, bisa saja di sini, bisa saja di atas ini, karena ini kan apa namanya masih berproses, jadi tidak menutup kemungkinan pohon itu konsepnya bisa dirubah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jadi semangat terus berkarya seni bonsai. Salam BMC Bonsai Mania Channel.